Oke, balik lagi di Hapro Garage Channel. Kali ini kita bakal di segmen Hapro Talks. Jadi isinya ngobrol-ngobrol doang. Terus kita bakal ngebahas BMW 36. Ada BMW 36 di belakang gue, tapi kayaknya kita ngebahas keseluruhannya 36 kali ya. Iya. Lo kenalin diri dulu. Ini bisa. Nama saya Caka. Kepanjangan. Namanya Caka. Terus ya awalnya buat pembukaan bahas mobil lo dulu kali ya dikit ya. Boleh. Walaupun mobil lo biasa aja, tapi ya bahas lah. Gimana Cak, mobil lo nih tahun berapa? Udah apa aja yang dimodif? Emang suka keguyon. Mobil gua nih E36 tahun 97. Apa namanya? Kalau dari mobil ini sih dulu dapetnya kalau di Indo disebutnya LE ya. LE Limited Edition. Karena cuma di Indo doang tuh Iya, disebutnya limited Limited banget. Edition. Di sini nggak ada kok. Gak ada. Dikit. Cuma satu. Dikit. Ini kebetulan. Bisa lanjut gak? Iya. Terus? Iya, Mas. Ya di sini ini waktu pas mobil ini ke Jakarta dari awal sampai sekarang tahun 2017 ya. Iya, Caka itu datang ke sini itu tahun 2017. 17 sampai tahun 2020 ini kagak pernah berpindah bengkel. Awalnya lo di Bandung ya? Awalnya gue di Bandung. Gue di apa? Rokok dong, tolong. Di apa namanya? Hallspec kalau nggak salah. Seingat gue di Bandung tuh. Apa tuh? Ya bengkel Oh, bengkel lo dulu di Bandung. bengkel BMW. Ya kebetulan Caka nggak punya teman di Jakarta, jadi dia dibawa sama temen gue namanya Erik. Ya Mas Erik. Mas Erik. Dia bawa ke sini, terus dikenalin mobilnya rawatnya di sini. Sebenarnya gue agak sedikit nyesel sih lo kesini sih. Kenapa? Rusak kehidupan gue. Anjir. Loh, makin banyak belajar Anda dari 36 ini, Bung. Terus apa aja nih mobil yang udah dikerjain di sini nih? Oh iya. Banyak sih kayaknya. Banyak banget. Banyak. Tapi secara garis besarnya sih ganti mesin gue di sini. Jadi tadinya itu M52. Yang paling gedenya ya. Nah? Yang paling gede. Iya, yang paling gedenya. M52 B25 gue ganti jadi M52 B28 karena emang mesin yang lamanya tuh udah kurang seger dan waktu itu emang pas dihitung-hitung kayaknya biayanya daripada gue nge-refresh mesin gue yang lama mendingan sekalian ganti mesin ya. Jadi itu mesin lo itu karena internalnya udah Kecot. Iya udah kecot, mesti ganti pen piston lah segala macam, udah bunyi kan. Iya. Waktu itu kita HVA-nya. kiranya HP-nya doang, ternyata pen pistonnya juga. Setelah dihitung-hitung beli pen piston segala macam, ternyata naik M52 B28 itu lebih Gak beda jauh. nggak beda jauh, dari tapi waktu pas gue benerin. naik ke 2.8. Iya, ke 2800. Jadi kayak waktu pas itu kita mikirnya wah udahlah mendingan ganti B28 aja. Nah, enaknya di sini tuh gue sih soalnya kayak kenapa gue lama di sini kalau dari diri gue sendiri Gak ya. punya teman kan? Iya, salah satunya Satunya itu. Terus? Cuman karena bisa sharing juga gue di sini kayak sharing knowledge lah. Kayak daripada gue ganti itu nge-refresh mesin gue yang lama mendingan sekalian dapat 2.800 kan yang beda harganya tuh nggak terlalu jauh Dengan catatan pen piston lo kena ya. Ya, Mungkin dengan catatan. kalau refresh Betul. cuman turun doang mungkin nggak sedekat itu juga harganya. ya karena memang masalah mobil saya udah banyak waktu itu. Tapi kekurangannya bloknya jadi di bawah ya. Bloknya jadi di bawah. Jadi esek-eseknya harus gendong mesin. gendong Kekurangannya mesin. itu doang sih. Ya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Saya juga udah nitip lama berarti mesin saya di Hapro. Hampir gue kiloin sih. Terus selain itu yang besar lagi di sini gue dibantu sama Hapro buat ngecat. Oh iya, Diana. jadi itu Caka ini pas datang E36-nya kuning udah kuning. Cuman gue lihat-lihat lagi ini BMW apa Honda gitu, kayak spoon dia kuningnya. Kuning banget. Rada melencong Iya. ya jadinya ya. Pas malam sih kayak siang banget. Anjir. Gue aja pas nyuci silau gitu. Jadi Dakar Yellow-nya lari banget ya. Iya. Cak, ya. Ya dulu karena waktu pas itu pun emang lari sih maksud gue emang gue salah sih waktu itu. Apa namanya? Mungkin coding warnanya salah. Color code-nya salah ya. Nah, sama mungkin Dan lu di luar kota juga sih. iya, gue waktu itu lagi di luar kota, Ya. tuh lagi nggak bisa kontrol juga. Akhirnya ya sudahlah, gue tanya-tanya teman-teman di Hapro, rekomendasi
tempat cat di mana, akhirnya gue direkomendasiin ke tempatnya Dana, Auto Kebayoran ya. Atau lo Kebayoran, Atau lo Mas Kebayoran. Dana ya. Mas Dana lo manggilnya. Ya Mas Dana. Udah masuk 40 dia. Wah, Baru ulang tahun. bukan gue Dan. Baru ulang tahun. Rian Dieta. Terus setelah mesin ngecat, velg gonta-ganti sih ya. Ya, saya beberapa kali dipinjamkan velg di sini. Tapi jangan jadi tuman kayak saya. Saya ngaku kalau saya ini tuman. Velg dipinjemin tuh bukan karena pengen sih, karena emang dia velgnya laku waktu itu. Velg standar. Kalau nggak dipinjemin kan di sini mobilnya. Iya. Tapi akhirnya saya beli velg lagi. Sama lampu sen juga lo putihin. Ya, lampu sen. Kata lo oranye lebih bagus di Oh kuning. enggak, ternyata enggak. Sampai saya ganti coilover pun di sini. Ya dulu dia settingannya Nunggaings. nungging, katanya bagus dulu. Pada zaman itu keren cuy. Enggak ada sih sebenarnya. Emang enggak ada. Denial gue aja itu. Iya, bagus. Nah, terus paling sih di sini udah sih itu maksudnya ya kayak servis, ya sisanya sih servis biasa ya. Standar ganti sih. oli. Tapi sekarang ini lagi prepare buat turun setengah ya. Ya, karena kan kebetulan emang kemarin karena kesalahan saya sendiri, setelah 2.800 itu kan gue ngide tuh gitu tuh. Beli ecu. Dia Beli beli ecu. ecu. Yang Ecu. udah di Katanya sih kepencet di eBay, lagi lihat-lihat di eBay. itu beneran anjir. Ada ecu remap udah dilepas semua. Kepencet kebeli 4 Enggak, juta. enggak. 4 juta kebeli. Percaya gua mah. Gak anjir, itu emang beneran kepencet kayak gue kira tuh habis ada click to pay itu, gue kira masih ada notifikasi buat apakah Anda yakin gitu. Ternyata tidak ada pertanyaan itu. Langsung masuk deh. Akhirnya terkirim lah sudah. Ya udah percaya aja kalau Caka ngomong terus. Nah, apa? Prepare turun mesin pun gara-garanya ecunya udah dilepas semua, jadi cara bawanya juga beda. Betul. Terus mesin juga copotan kan, kita nggak tahu internalnya gimana. Betul. Jadi sekarang udah mulai nih pas starter ngasap ya. Ya, dan pun apa namanya karena sebenarnya Eta juga dari pertama gue beli ecu itu tuh udah ngingetin kayak lu mesti ecu lu kayak gini tuh banyak dari mobil lu yang dilepas. EWS delete lah dan lain-lain lah pokoknya. Jadi RPM tuh bisa 7.000. 7.000. Yang harusnya 6.500. Yang harusnya standarnya. 6.500 tuh udah deng-deng, ya kan? Iya, Udah istilahnya kayak deng-deng udah tuh. limit di situ. Nah, mobil gua 6.500 tuh masih naik lagi. Akhirnya disitulah yang yang menyebabkan salah satu faktor stress engine kan. Stress engine. Tapi itu setelah 2 tahun pasang. 2 tahun pasang. Setelah 2 tahun pasang. Dan emang pemakaian Iya. menggila-gila. Nggak pernah nggak ngebut kan? Nggak ngebut. Nggak ngebut. banget. Dan Santai sering dia. dipakai mobilnya. E36 manual 2.800 pasti santai dong. Bawanya. Pasti santai lah. Santai, nggak buru-buru. Apalagi kalau misalnya bareng sama dia lagi di jalan tol gitu. jadi Wah, gua. jalan tol sepi, saya dengan dia santai. Santai. Sama Kalau Ical juga tuh. Ical lebih santai lagi. Lebih santai lagi. Perhitungan beloknya. Oh, perhitungan sekali Ical. Bisa nggak ngomongin orang deh. Anjir, tapi enggak, itu harus dibahas. Habis itu, habis kita pelan-pelanan di jalan tol, habis itu lapar akhirnya makan nasi uduk. Iya, udah itu kan ada di video. Oh, ada ya? jalan-jalan Oh, ya. iya. Nah, kita kayak udah kali ya mobil lo ya. Orang cuma itu doang. Singkatnya kayak gitu aja Iya. ya, nggak kita bahas detailnya. Kita bahas ini kali ya, E36. Oh, fenomena yang lagi naik. Iya, mungkin nggak sekarang doang sih naik. Iya. Dulu pas zaman gua awal-awal beli E36 pun sempet naik. Betul. Anda pun dapatnya dulu sempat mahal kan? Terhitung mahal itu. Terhitung mahal zaman itu. Zaman itu terhitung mahal. Tapi kalau dulu itu harga E36 itu walaupun dia lagi tren, tapi nggak sampai yang gila banget gitu. Sampai kayak sekarang. Segitu aja gitu. Misalkan di 70 ya 70, 80. Ya nggak tiba-tiba jadi 150 gitu, enggak. Tapi kan sekarang harganya banyak nih yang gila. Betul. Tapi ada juga yang low kilometer kan ya. Ya, yang low kilometer yang benar-benar kayak cuman Iya. 12.000. Iya. Tapi gini sih sebenarnya mau jual mahal pun nggak apa-apa sih sekarang. Betul. Tapi kondisinya yang kayak gimana Emang dulu. harus proper. Iya. Emang harus proper. Maksudnya dalam artian kalau menurut gua dari segi gua nih, kalau misalnya memang mahal gitu, tapi asalkan memang original semua dan emang keurus mobilnya. Atau nggak original semua? Maksud lo Original tuh kayak as is-nya itu bagus kan barangnya? yes, betul. Berdirinya enak lah. Walaupun nggak sebagus itu mungkin udah banyak yang dibenerin kali ya. Ya. Bukan sulap-sulapan ya. Itulah kayak yang gue bilang tadi keurus. Di situ maksud gue, maksudnya kayak ya kalau misalkan pun dengan kilometer tinggi, tapi kalau misalnya mobilnya keurus,
Itu bisa dapat yang bagus lah E36 nya. Ngomong-ngomong ngurus mobil, lo ngurus mobil banget. Oh, saya kan? ngurus mobil Nggak banget. pernah gue ingetin Nggak untuk bawa. pernah, tidak pernah. Iya. Saya itu jarang, mobil saya mendekam di rumah tuh jarang. Jarang. Kayak, Cak, E36 lo apa kabar? Gak tahu, tak. Oh, jarang banget. Gak pernah. Sampai SX tuh retak aja jarang kan? SX tuh bisa retak lo doang satu Iya. oleh sih. Heran gue juga. Makanya itulah. Bisa dibilang mahal ya kalau orang nggak ngerti ya. Oh iya betul. Untuk yang mungkin belum terlalu ngeh ternyata E36 itu seperti itu. Harganya balapan sama yang 46 bahkan. Betul. Bukan balapan lagi, malah dibalap ya. Betul. Sama yang 325 aja udah ada yang lebihin dari 36 tuh udah ada yang lebihin 325. Iya. 325 nya 46 kan. Iya. Soalnya ini juga sih ya. Jadi selain dari fenomena si E36 nya itu mahal, ternyata balik lagi merembet-rembet tuh ke partsnya pun mahal. Yang part number. Mungkin bukan ke parts, tapi lebih ke aksesoris. Iya, betul. Kalau parts kan bisa mesin, bisa Betul. Kayak kaki. betul. Itu sama aja harganya. Betul. Naik pun tipis-tipis. Ini lah. yang gue bilang tuh maksudnya kayak lips. Kayak misal lips yang MTEK. Ya dulu di bawah sejuta kita beli kan. Iya, betul, kita beli di bawah juta. Kalau itu inflasi kali ya. Ada Baik juga. nggak tahu gue. Tapi beberapa parts kayak gitu memang di luarnya juga udah mahal sih. Oh iya. Karena Berarti ke bawah dari sana dong. karena yang 36 itu udah di website dari OM itu udah masuk klasik. Betul. Dulu pas kita main tuh masih current car. Hmm. Jadi itu dia udah masuk klasik, barang-barangnya tuh udah kayak 30 ya. Oh. 30 kan barang-barangnya juga udah mahal kan. Iya, mobilnya juga sekarang udah mahal ya 30 pun. Iya, lebih ngaco lagi. Lebih ngaco lagi. Berarti ini lagi beranjak kayak 30 ya. 30. Soalnya kan karat-karatnya juga sudah mulai kayak 30 nih. Oh iya sih, bener. Iya kan? Anda harus sadar itu, mobil kita tuh sudah seperti itu. Banyak mobil di iklan kempling, rapi. Iya. Pas ngolok, Ya. ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada karatnya. Nah, soalnya gini juga sih, sekarang yang 36 apa namanya dia kayaknya tiap hari lah, maksudnya nggak tiap hari juga sih, cuman agak sering nih gue liat OLX belakangan ini karena Padahal gini loh, sorry gue potong. Hmm. E36 di iklan internet gitu, Nah. nggak habis-habis loh barangnya. itu. Tapi kenapa dia naik? Nah, Tanya betul. gue itu. Jadi semenjak gue kayak ngeliatin website itu, apa namanya, dan emang gue sekarang tuh lagi ngebantuin dua temen gue sih lagi nyari mobil tiga juga. Salah satunya kameramen Nah. ini ya, yang nyeting ini. Iya, Sasongko Sasong. sama Sasong. Sasong Iya. sama Pak Ini. Yudi Umbara itu. Nah, balik lagi nih ke teman-teman lo nyari E36. Iya. Gue juga ada beberapa sih teman-teman gue yang minta ada info E36 bagus Iya, sama iya. gue. Tapi gue bingung nih di OLX Harganya segitu kan? harganya segitu harusnya bagus dong. Tapi gue pernah nih kayak temen gue sama kuning juga nih lo minta cariin kayak ini bagus deh, walaupun di fotonya lumayan gitu. Gue sebenarnya lihat dari harganya juga, oh ini orang pede nih buka harga segini, kayaknya bagus beneran nih nggak dari foto doang. Coba deh dilihat dulu tapi ini pasti, dan pas dilihat ya biasa aja. Iya. Nah itu makanya kayak sampai gue pun beberapa kali tuh bos iseng lah ngeliat yang range harga yang 40-an. Iya Oh, memang iya, ada, betul banget. memang betul-betul kayak ada harga ada barang gitu. Sekarang Gila kan. iya, Gue tuh dulu nggak sampai, ya boleh jujur nih, gue dulu mobil bahannya itu gue dapet tuh istilahnya di bawah cepetan, cepet 10 gitu. di bawah 80 bahkan. Di bawah 80. Makanya kayak sekarang pas naik Kuning ini, pula. unik Dakar pula gitu. 3230. Iya, LE. manual LE. Itulah makanya sekarang kalau 323 manual aja, yang non LE aja udah menyentuh angka ya segitulah. Lu tahu sendiri kan. Let's say 80-an ke atas Ya. yang bagus. Tuh, terus kayak tapi memang ada teman gua nih yang tadi kita ceritain Mas Erik yang emang doi ngajak gua kesini gitu. Oh iya. Doi juga kan emang banyak nih dia jualin mobil-mobil BMW juga. Menurut gue sih emang bagus bendanya dia gitu. Tapi kalau dia memang rapi. Sampai memang ngerti gitu. Emang ngerti. Jadi apa yang dijual sama dia itu udah ngelewatin matanya dia Betul. Jadi gue selalu percaya tuh mobil dia bagus. Betul. Udah QC lah ya. Ke QC sama dia yang kebetulan mirip lah sama mata gue. Nah, Itu bagus sih mobil-mobil dia walaupun harganya cukup pricey ya. untuk Tapi yang di worthy. OLX ya. Iya betul. Maksud gue di OLX ya. Betul.
Tapi nggak bisa di-compare juga, barangnya bagus. Ya makanya gue bilang worthy kan. Iya. Saya emang ya lu pay untuk harga segitu ya selesai gitu. Ya walaupun ya, Ada yang kalau selebihnya ya kemauan lu jadinya kan. ya selebihnya ya ngerawat lagi dong, nggak mungkin nggak ngerawat lagi. Betul. Nggak ada istilah mobil second tuh tinggal pakai sih menurut gua. Ya, oh itu juga tuh apa namanya? Jadi doi ini pernah ngingetin ke teman gue yang beli mau nyari E36 ini. Kayak lu misalkan punya budget sekian, itu tuh jangan dihabisin semua untuk beli mobilnya tok. Jadi harus dipikirkan juga untuk kayak misal refreshment mesin atau let's say ganti oli lah minimal. Apa Semua oli ya? Ya. Oli Garda. Ya, oli jadi Pasti. bener-bener harus lu siapin dana lebih. Itu bukan semena-mena kayak wah anjir gue beli E36 jadinya hitungnya mahal, enggak, tapi Ya. emang lu harus prepare duit buat lu nyaman di mobil itu gitu. Benar. Kayak ikan koi lah, lu kan kalau misalnya ikan Enggak, koi ikan koi itu. kalau lu ngasih Kagak setuju. Terus menurut gue gini ya, bisa harus dibedain ya. Lo beli mobil bekas dan lo beli mobil baru. Lo beli mobil baru, taruhlah 80 juta. Ya udah semuanya udah terjamin dong. Bahkan Ya, kalau ya. kenapa-napa kita bisa ke bengkel Orangnya. resminya. Iya. Kalau mobil second tuh kita pertama nggak tahu siapa yang jual. Kecuali dari teman ya. Betul. Historinya kita bisa tahu. Tahu, betul. Makanya lebih baik beli dari teman kan, Betul. teman dekat. Kalau dari orang lain, kita harus prepare nih. Mau dikata mobilnya bagus banget kayak atau apa, setidaknya kita prepare. Kalau memang bagus, ya Alhamdulillah, alhamdulillah. bonus kan? Bonus. Kalau emang ternyata nggak bagus, kita udah prepare. Iya. Kita kaget. Istilahnya yang bonus itu kan lu bisa buat jadi velg kan. Iya itu Iya, versi kan? orang sih ya. Mau ngapain kan ada Ya. juga OM juga. Betul. Nggak harus kan dong. Betul. Ternyata apa namanya? Yang OM pun sekarang udah jadi mahal juga gitu. Iya malah lebih mahal OM. Terus E36 tuh ini ya apa kayak modifnya juga udah lumayan template nggak sih? Iya sih, udah kayak ada bukunya. Iya kayak jujur gue dari dulu nggak mau stroke up karena gue ngerasa gue belum capable sama Iya. mesin di atas yang sekarang Yang 2500 standar. Karena emang standarnya pun menurut gua pun emang udah kencang tuh 2500. Iya, gue lebih milih si 2500 ini dimaksimalin dulu deh. Betul. Terus cara bawa gue gimana? Kalau gue ya, tapi ya ada beberapa orang yang pengen nih stroke up mungkin karena CC-nya dengernya 3000 gitu kan, kencang tuh. Kencang. Tapi gimana bengkel itu ngebangun CC? Betul, itu kan sempat jadi kayak gua banyak lah ngobrol sama dia di sini. Apa tentang kayak yang stroke up 3000 itu. Jadi kayak dulu kita pernah ngobrolin gini. Kenapa ada stroke up 3000 nih dari beberapa orang, beberapa mobil, hasilnya beda. Padahal sama-sama tujuannya untuk stroke up 3000, ya kan? Nah terus kalau menurut gua sih gara-garanya kalau 3000 kan udah banyak banget tuh yang diganti, kayak misalnya internal ganti semua kan, kayak misalnya piston pun diganti kan. Otomatis yang si apa namanya tempat duduk si pistonnya pun akhirnya harus dibor kan, harus Tempat digedein duduk, kan. boring. Ya, Boring. mungkin ada ya boring gitu, bosen tuh. Wah, aduh. Terus Nah si boring itu kan digedein tuh. Nah yang mengerjakannya itu kan orang walaupun pakai mesin. Ya mungkin perbedaan itu karena tidak presisinya orang-orang yang ya, tapi nggak sedikit juga Iya. yang 3000-nya emang Emang enak bagus. banget. Betul, Emang enak betul, banget. betul. Gue sih nggak ngejar memang. Gua harus akuin. betul. Saya pun udah pernah ngerasain mobil yang 3000 itu. Ya enak kan. Nah, Tapi dengan salah satunya mobil Mazda juga. Nah, Iya, yang hijau ya. Yang hijau. Enak tuh mobilnya. banget. Itu sampai komplain aja gue nggak tahu itu mobil E36. Iya, ternyata mobilnya bisa bisa ringan enak itu banget. gitu. Pakai flywheelnya 430 deh. Iya, oh. Terus balik lagi bahas 3000 nih. Kalau lu kenapa sih pas nggak mesin lo jebol nih? Nggak jebol sih, hitungannya internalnya Iya, rusak internalnya kayak rusak. bunyi segala macam. Lo Lebih saranin ke ke 28 kan bisa dong lo kalau berarti gue 3000 aja deh. Iya. Bisa dong. Bisa. Cuman sebenarnya gini ya, waktu itu kan emang apa namanya?
Dengan gua mesin kan- yang maksudnya dengan mesin yang ada lo jadiin 3000. Iya iya. Nah waktu itu kan emang gue mikirnya tuh sebetulnya sebelum internal gue rusak, beberapa parts yang rusak kan gue bilang sama lo kayaknya gue mau benerin aja deh ini 2.500 seenggaknya Iya, kayak makanya kalau pulang gitu. makanya keluar hitungan gitu kan. Nah, Pas head pistonnya rusak, betul. angkanya jadi gede dong. Nah itu betul. Nah, tapi waktu pas itu setelah gue lihat ternyata yang waktu pas gue bilang tadi harga buat 2.800 nya itu nggak beda jauh nih dengan gue 2.800. Kenapa nggak gue 3.000-in? Soalnya gini, gue sih kalau gue ya dari gue sih mikirnya karena yang tadi gue bilang takutnya nggak presisi. Walaupun gue sepercaya itu sama bengkel itu, bengkel apapun itu. Tapi takutnya malah gue nanti yang jadi kayak anjir. Gue jujur nggak enakan sih orangnya di saat mobil gue kayak kemarin yang cat di saat gue nggak enak sama cat itu ya udah gue nggak mau komplain bayar aja ya udah gue kerjain tempat yang lain gitu. Nah terus apa kalau masalah mesin pun gitu sama gitu. Atau gini, 3.000-nya kan orang ngeluarin duit untuk CC 3.000 nggak sedikit dong. Betul banyak. Apa ekspektasinya ketinggian dulu takutnya Ya itu ya sih. ya mendingan buat escape aja gitu kayak 2.800 ya emang lu bakal bisa nge-expect mobil lu lebih kencang dari 2.500 tapi tidak bisa setinggi 3.000 tapi lebih aman dengan ekspektasi lo, ngerti gak sih kayak oh ya udah ekspektasi gue emang segini gitu loh. Kalau dengan 2.800 ya udah segini gitu loh. Pertimbangannya Suges kalau 2.800 dengan mesin bulat sih karena yang pertama mobil oh iya ini mesin bulat loh. bulat Jadi utuh langsung flat jatuhnya nggak stroke. Iya. Pertama udah dibelok sama pabrik. Nah. Terus yang kedua gua nggak banyak bongkar internal gitu. Nah. Si piston mengurut nih dari awal kayak gitu aja gitu. Dan hitungan mesin itu sih setahu gue ya si 28 ini lebih square antara si stroke-nya sama bornya lebih square jadi harusnya lebih lebih rata tuh rasanya. Iya dan itu memang kebukti sih maksudnya kayak di saat gue ganti walaupun emang nggak mesinnya doang ya akhirnya waktu itu gue ganti intake tuh M50B25 ya M50B25. Nah dari situ pun aja kayak udah dari si intake itu pernah nempel di mesin gue yang lama dari gue 2.500 ke 2.800 aja jauh loh bedanya. Iya dong. Maksud gue kerasa loh bedanya. Kan biasanya nggak bakal ngebohong. Nah itu yang gue bilang ekspektasi lu tuh bisa lu penuhin dengan 2.800 nggak seperti istilahnya ke 3.000 nih gue ekspektasi kayak wah anjir bakal kencang banget mobil gue. Ternyata waktu pas tiba-tiba jadi jebret sama 2.800 masih bisa kejar-kejaran. Yang lucu gini sih, lo udah naik 3.000 ketemu 2.500 bareng. Masih kejar. Tuh. Iya, nggak usah kejar deh, bareng aja gitu. Karena itulah kan kalau ngetes E36 kan emang harus bareng ya, emang harus jalan gitu ya. Iya dong, masa nunjukin dyno shit doang kan? Nggak mungkin dong. Udah mungkin di sini juga jarang sekali nunjukin dyno, ayo jalan. Si pernah dyno. Saya tidak mau ngecek mobil saya kasihan. Waduh, nggak pernah pikir sih yang Iya kan saya mah pelan-pelan aja jalan. Nah, itu mesin tuh. Terus ada beberapa orang juga, ini nggak masalah sih sebenarnya. Gue cuma pengen tahu nih. Lu pengen nggak sih iseng mobil di drifting? RWD udah naik CC juga, udah ganti mesin yang lebih gede juga. Kalau gue ya enggak. Karena pengen iseng doang gitu. Di lapangan gede gitu nggak kenapa-napa mobil lo. Nah, walaupun emang gue kalau bisa puter balik kan ya puter Oh balik. iya. Ya gitu doang gitu. Saya juga. Ya gitu doang gitu. Enggak, karena apa? Intinya Karena gue sayangnya itu sama mobil. ya, intinya kita cupu sih kan. Oh iya. Iya kan. Hands up dong. Iya. Hands up dong. Gue juga sebenarnya ngedrift gitu kayak seru gitu ya. Iya. Seru Kita banget nyobain mobil orang aja kali ya. Apa? Iya. Seru aja nyobain mobil orang aja. Lebih baik kita nonton aja. Iya. Kan ngebangunnya berdarah-darah. Iya. Anda ngedrift enggak? Nyentuh iya. Ya. Oh, beda ya? Beda. Kalau nyentul, gue juga nyentul juga cuma yang fun doang sih nggak Iya sampai. sih. Kejar-kejaran waktu juga. Enggak kejar-kejaran waktu, tiba-tiba numbur, kejar-kejaran rekening nanti. Oh iya bener. Iya kan? Harus aja. Saya dulu sering kejar-kejaran rekening dia di sini ya. Ya, jadi si kakak ini kalau punya benda apapun, kalau lagi seneng diterusin, tapi kalau
Oh, Iya. sudah. Lagi seneng digini-giniin duit, pas lagi bosen sih dilihat pun enggak. Sampai akhirnya dia sering ngingetin gue buat ngeliatin mobil gue. Soalnya gini Cak, kayak 36, nggak usah 36 deh, BMW itu berdasarkan pengalaman gue, kalau lo punya BMW lo jarang nyalain, lo jarang bawa jalan, itu malah problem sih. Tuh, kerasa banget. Kerasa banget sama gue. Ya kebukti kan ini mobil lo. Kebukti. Yang kalau pas lo lagi pakai malah lebih awet partsnya dibanding sama lo simpen mobilnya. Betul. Ujung-ujungnya ganti juga partsnya, ya kan? Hmm. Makanya gue sekarang ini lagi bawa 36 mulu. Iya, betul. Tapi sama ini juga sih, kayak makanya balik lagi lah sama fenomena yang jadi E36 tuh ya. Oh iya sih. Yang orang-orang lagi tiba-tiba kayak 36. Mungkin salah satunya ini juga sih ya. Apa namanya? Tadi kayak ada obrolan kritikan gue lah sama dia. Mungkin karena E36 ini dari base modelnya 318 sampai let's say 316 lah. Base model yang nggak masuk ke Indonesia. Ada lah juga. Ada di sini tidak Ada. Nggak harus gitu. Ya, importer umum kan. Nah, kayak dari 316 itu sampai M3 modelnya sama. Iya kan? Base bodinya sama. Base bodinya sama tapi sebenarnya ya kaki-kaki beda. Betul. Kalau misalnya dilihat detail sih sampai las-lasan kan jadinya kalau kayak M3. Oh iya sih, Iya. ya, sampai berat itu. Ya. Tapi bentuknya Sama gitu. Sama. Betul. Sampai sebenarnya sih E36 ini ya harusnya kalau yang sekedar MSD itu size curve nggak twist. Terus grill depan bumpernya bukan jaring ya. yang Namanya luxury. Yang garis itu kan? Iya, yang garis itu luxury. Harusnya kayak gitu sih. Ini emang si M3 ini harusnya kayak gitu. Oh, yang si side skirtnya twist kan? Iya, jadi E36 di Indo yang LE. Jelasin dulu dong. Yang apa namanya di E36 tuh ada berapa sih bodinya? Banyak sih E36. Ya, yang menurut gua dari fabrikasi BMW-nya lah. Oh iya sih, iya. E36 itu pertama yang kita kenal tuh sedan. Yang gue tahu ini ya. Terus ada E36 hatchback ya. Bisa dibilang hatchback ya, TI ya. TI yang buntung tuh, yang pantatnya pendek. Yang belakangnya pendek. Terus ada coupe, ada cabrio, ada wagon, ada udah sih. E30 Pak yang ada mobil baknya. Iya, ada mobil bak asli dari BMW ya. M3 pula. M3 pula Iya. bahkan ya. Gue baru baca sih itu. Iya, saya juga baru lihat di majalah. Kok ada di majalah? Nanti ternyata beneran M3 dong. Dari BMW. Kayaknya 36 nggak ada deh. Gak ada lagi, udah paling itu doang. Maksud gue tuh apa namanya? Dari bumpernya pun yang masuk ke Indonesia tuh kalau menurut gue ya ternyata kayak cuma dua. Iya nggak sih, kayak bumper standar sama MTEK. Enggak dong, Dari M-Aero. BMW-nya? Oh iya bener. M-Aero ada. M-Aero, betul. Jadi dia hampir mirip bumper standar ya. Hmm. Hampir mirip bumper standar. Tapi ada hole-hole-nya juga kan, ada Iya. lubang-lubangnya di depan lah. Tapi gue seneng deh kayak ngeliat E36 yang main tuner, gue kangen sih main tuner sih. Yang full Kayak gimana tuh bener? Tuner itu kayak rumah modifikasi khusus kayak buat BMW doang gitu. Oh, kalau di Mercy kayak Carlton gitu, AMG. Carlson, MG. Kan kalau BMW banyak tuh ada racing dynamic, Dinamika Racing. dinamika balap. Oh, Dinamika balap. Terus ada ACS, Iya. Brayton malah Iya. banyak sih. Alpina ya, Iya. Alpina. Itu udah jarang ya di sini ya. Jarang, gue kangen sih settingan kayak gitu sih. Dekat tahun berapa? Sebenarnya pengen lagi gitu. Dulu mau beli barangan. Sekarang pelnya mohon maaf gitu, Iya. mahal banget benda-bendanya. Tapi kalau misalnya menurut gue saran-saran lo nih, Hmm. kalau misalnya buat yang pengen beli E36, apaan tuh? Gitu. Kalau menurut gue sih lo Dari segi lo yang emang lo ada bengkel ya, lo lagi ngurus Hapro. iya, kalau menurut pandangan gue ya lo nyari E36 yang pertama itu pasti budget tuh. Iya, betul. Keluar dari budget pun kita nggak bisa maksain orang dong. Cuma jadinya. Iya, tapi lo harus terima resiko dengan budget lo yang ada. Misalkan budget lo nggak besar, ya udah lo terima resiko, mobil lo jangan berharap lebih gitu. Atau kalau memang budget lo nggak banyak, contoh kayak 60 juta gitu, ya untuk dibenerinnya lo harus bikin Spare. bikin timeline bahkan. Kayak gua cek misalkan listnya segini nih, nggak harus segini lo keluarin, bisa per bulan ini.
kalau gue gitu sih. Oke, berarti kayak rencana gue pas mau turun setengah ini ya, kayak nyicil Ya. nyicil partnya dulu beli semua, baru nanti tinggal jasanya doang gitu kan. Iya. Kalau lu sih. Iya, kalau lu nggak semua orang. Iya. Terus kalau ngelihat mobilnya, sebenarnya feeling sih. Feeling. Karena ada kata orang kayak dirinya enak gitu. Maksudnya berdiri enak gimana tuh? Kalau menurut lo dulu deh. Kalau menurut gue tuh kayak gimana ya? Dari kalau misalnya mobil tahun segini kan makanya banyak tuh ya. Nanti itu apa? Nanti tuh kayak lining body, garis-garis body kayak misalkan tuh yang di atas sen nyambung terus belakang, terus yang dari apa namanya kap mesin nyambung ke antara headlamp. Nah, jadi antara headlamp sama sennya itu kan ada spasi tuh. Nah, harusnya kayak apa namanya kalau misalnya nyambung gitu tuh enak gitu loh. Maksudnya masih lempeng semua. Itu sih kalau menurut gua. Tapi sama karat. Ya, itu juga harus diperhatikan karena karat kan kayak dari nek bawah ya. Nek bawah depan kanan. Tutupan dongkrak yang buat ngedongkrak. Ya, sama kaki belakang. Kaki di belakang. Bawah AC depan. Ya. Kaki depan juga ya. Nah, makanya itu tuh hal-hal yang benar-benar yang harus diperhatiin sih kalau misalnya emang mau beli 36 gitu. Jadi jangan tergiur harganya murah, bodinya mulus, tapi Betul. mesti dilihatin detailnya ya. Soalnya gue pernah melihat ada kayak perdebatan sih di Facebook gitu kan. Pas lagi gue nyari-nyari E36 juga di Facebook. Buat temen lo? Buat teman gue. Jadi kayak ada yang dia bikin apa namanya? Kalau di Facebook apa namanya? Dia bikin di FJB gitu kan. Tapi bukan di FJB-nya, cuma kayak ada forum. Misalkan kayak jual beli BMW itu. Nah, di dalamnya tuh dia bikin post gitu. Jadi postingannya kayak dicari E36 harga 30 juta. Nah, terus di bawah itu banyak banget tuh komen netizen kayak, "Mas, kalau misalnya 30 jangan mencari E36, jangan jatuhin harga E36 gitu." Ya bisa aja bego kan. Makanya itu kan bonus. Maksud gue kayak kalau misalnya nemu barangnya ternyata bagus dan orangnya kebetulan memang lagi, tapi emang kebangetan sih nyarinya 30 juta. Memang. Cuman knows kan, balik lagi situ kayak tiba-tiba kayak, wah anjir bro, rumah gua kebakaran gitu kan. Rumah ada timpa musibah apa gitu. Yang memang betul-betul butuh dana cepat kan. Ya nggak ada yang tahu sih. Iya. Seperti itulah. Tapi itu kan yang pasti walaupun mau harganya itu murah banget atau bahkan lebih dari rata-rata, harus tetap di make sure. tetap mesti dilihat Betul. yang tadi itu. Betul. Apa aja yang mesti dilihat ya. Soalnya E36 tuh agak tricky sekarang. Banyak kayak yang jualan E36 tuh foto boleh, cakep ya. Nah gue pasti datang kayak, ya Allah. Foto bisa manipulasi sih. Iya. Kayak kamera 360. Enggak gitu. Ada kan dulu filter kamera 360. Ada. Nah itu mas gue kayak, soalnya beberapa kali tuh gue liatin mobil apa, gue bareng sama temen gue yang nyari itu. Doi masih penasaran yang harga di bawah rata-ratanya 36 yang Soalnya gini sih. itulah. Mereka tuh pasti pernah dengar, gue beli 36 murah kok nggak Ah. mahal. Dan kebetulan barangnya bagus, Ya. jadi patokan. Betul. Cuman saat itu menurut gue sih, kalau menurut gue ya persepsinya kurang tepat karena harga yang orang dapat murah itu mungkin di tahun berapa gitu. Iya, atau kopi tadi yang lebih dari bonus. Iya, topeku gitu orangnya. Biasanya barang fine kayak di garasi nggak dipakai dari Iya, baru. iya. Terus orangnya nggak ngerti mobil ya udah atau kejual. Bener. Sama kayak ceritanya ya saya 36 lah kalau bisa ada gitu barang fine ya. Jadi kayak ada tuh teman gua waktu itu pernah dia jalan ke Jogja gitu kan, terus pas lagi ke Bromo dia ngeliat ada di sebelah kiri jalan tuh ada rumah gitu. Bromo di kanan. Nggak tahu gua di Bromonya tempat itu Iya. lah, pokoknya apalah. Terus Terus dia lewat ada Genio mangkrak gitu depan rumah. Genio loh ya. bagus. Bagus. Murah. Estilo nih, Estilo. Jauh di Estilo. Estilo. Murah tadi. Murah. Ya Karena kopi kan. jadi kayak dia ceritanya kayak dia nemu itu, terus ditanya orang rumahnya, ternyata emang punya almarhum bokapnya dan dia pun nggak ngerti mobil, akhirnya dilepas aja.
dan bagus banget mobilnya. Oh iya udah oke. Oke, nah itulah who knows kan. Sama kasusnya kayak 36 juga bisa kayak gitu. Kayak gue juga dulu waktu pas nyari 36 bertahun-tahun saya nyari, hampir 2 tahun saya nyari 36. Hampir nggak beli dong. Hampir nggak beli sampai akhirnya. Berarti lo susah nyari 36 dulu. Susah Banget gak? banget. Lo pengen kuning? Enggak. Oh. Dulu tuh sebenarnya nggak kepikiran gue bakal beli S36 kuning. Cuman karena waktu pas, jadi ceritanya gini, apa namanya? Ini tidak berlaku semua ya, cuman kayak gue mau sharing cerita gue aja sih. Jadi dulu tuh gue sebenarnya nyari E30. Dari E30 gue nyari Twin Cam, terus gue nyari Cielo. Nah pokoknya mobil-mobil yang sedan gitulah. Nah terus E36 tuh, E36 tuh sebenarnya di opsi terakhir gue, karena pun waktu itu tuh kayak gue pasti belum ngerti banget tuh E36, masih ada dulu nih. Tapi 30 lebih tua kan? Iya, tapi gue gak ngerti E36 tuh. Soalnya dulu kan masih ada tuh sebutannya Bulldog, lu tau gak? Pernah gak sih? Bulldog itu sebenarnya ini sih ya 34. Oh 34 ya? Setahu gua ya. Oh ya? Bukan yang 36. Soalnya dulu- Nggak tahu sih sebutan di sini beda-beda. Iya, soalnya gue dulu pernah nih dijual Bulldog, BMW Bulldog 36. Oh, pernah juga disebut. Tapi Nggak nggak tahu tahu ya, ya. yang benernya Correct Bulldog. me if I'm wrong. Enggak. Gua nggak tahu sih yang benar yang mana. Nah. Tadi gua potong. Lo bilang lo nyari sesusah itu hampir Iya. 2 tahun. Iya. Kayak 36. Iya. Kan bisa juga dong lo nyari E30 sampai 2 tahun juga. Kenapa nggak diterusin? Nah karena gini, pas ada satu momen nyokap gua, doi punya adik. Nah adiknya tuh emang udah pakai 36. Jadi kayak Oh, masuk I see. gitulah dia. Kirimin lah fotonya. Gua lagi dinas keluar kota tuh, pas lagi dinas ke Jakarta. Pengen lah lo. Tiba-tiba malam waktu pas gue nyampe banget, jadi kan keluarga gue dulu di Jakarta, gue dinas di luar kota. Pas gue nyampe Jakarta, jam 6 sore, gue dikabarin sama nyokap, nih ada nih E36 bagus, nah karya lo. Oh. Waktu itu malam itu juga gue langsung ketemuan sama orangnya, gue beli. Oh. Karena harganya enak banget. Iya, Dan iya. orangnya emang lagi gini. Itulah maksud gue, faktor-faktor keberuntungan tuh kadang-kadang ada. Ya Iya. emang harus lu tekun aja gitu nyarinya. Berarti emang selama lo 2 tahun nyari terus dapet happy banget dong. Hmm. Terus kenapa lo tiba-tiba jualnya gampang banget ya? Kemarin mau dijual kan kalau nggak salah ya? Iya nggak? Lo pernah cerita ke gue pengen lo jual. Kenapa ya? Enggak, maksudnya kalau di gue pertimbangannya gue pengen jual nih mobil kalau memang gue nggak mau mobil ini. Kalau gue, Iya. kalau lo kan bisa beda dong. Bisa. Cuma Misalkan gue jual 36 gue ya berarti gue harus next step nih. Next step kan harus lebih mudah kan bisa. Jadi gue bangun 30 pol-polan. Cuma kayaknya kalau kemarin sih sebelum saya disadarkan di sini sama lu, sebenarnya kemarin tuh ya, kalau gue sih ngerasanya kayak gue lagi di masa jenuhnya sih, sama lagi ada sedikit problem lah. Problemnya apaan? Jangan gitu. Oh, Kayak enggak. kesini juga dong. Iya, gak bisa Ya seperti dibocorin. itu lah. Itu maksud gue kayak ya Jadi udah. kalau ngamain mobil ditambah problem ya. Jadi kayak kayak udah kusut banget. jadi pemikiran lo untuk jual kayak ya tiba-tiba aja Itu, gitu. jadi ya. Iya, iya, iya. Itulah maksudnya. Tapi akhirnya waktu pas kemarin gue bilang gue Joko, malah gue bangun lagi kan ya mobil. Ya kebetulan lo Joko karena udah jenuh. Jadi Iya. posisi mobil ini lagi butuh dia aja. Iya. Tapi alhamdulillah orang jajan juga udah selesai kan semua kerjanya gitu. Gak akan selesai sih, tapi setidaknya udah Udah ketolong. Udah ketolong. Udah ketolong sih. Ya kalau masih lo dengan habit yang lama ini mobil dia Iya. pakai sih dia akan keluar lagi sih. Tuh betul. Penyakit Untuk penyakitnya. khususon untuk yang punya teman-teman yang punya 36, tolong dirawat ya 36. Setidaknya dilihat, dipanasin, dipanasin tuh pak, dalam panasin, pakai Jalan, muter aja, muter. pakai lagi biar gerak mobilnya. Yang lucu ini ya, Pisco van lo baru 3 tahun ya. Iya. Gue dari 2014 ya. Malah gue yang belum ganti, udah ganti. Yes. Karena mobil dia sering dipakai. Sering dipakai, pun nggak gue pakai, gue muter-muter ngomong Ya. Dan pun gue waktu itu pernah sampai si kuning ini nggak kenapa-napa, posisinya lagi bener, gue berhentiin 2 bulan, kagak gue apa-apain. Iya, Tapi- nggak bagus bu. Ya itu nggak bagus. Mhm. Tapi waktu pas, nah apa namanya, tambahan nggak bagusnya lagi, pas lagi mau gue pakai, gue geber, udah lah. Iya, kalau cek segala macam. ya. Tonton gue kayak gue lakuin, oh iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih geber selama pas lo nggak pakai 2 bulan itu ya lo maintain. Iya, itu masalahnya, makanya gue bilang kesalahan besar gue tuh di situ.
sebenarnya mobilnya juga nggak ada masalah apa-apaan gitu. Selama 2 bulan itu ya emang lagi berhenti aja gitu. Oke. Terus apa lagi nih Cak yang kita bahas dari 36 yang lagi diobrolin lah sama orang kayak 36 ini. Kalau sebenarnya kalau saya ada 36 sih moving parts sih kalau sekarang tuh masih enak lah ya percaya. Oh iya, masih oke banget. Soalnya kan banyak tuh kayak teman-teman gue ada yang salah satu teman gue yang mau beli mobil ini pernah nanya soalnya kayak gue kayak E36 mobil tahun segitu gampang gak sih nyari partsnya? Terus gue bilang gampang kok, masih banyak partsnya. Tapi gini Cak, ada yang Moving menarik. parts ya? Ada yang menarik nih buat dibahas masalah parts BMW. Khususnya 36 ya. Jadi BMW itu punya banyak merek gitu loh. Ya banyak banget. Punya banyak vendor. Mulai dari Lamborghini lah, Spec lah, Bear lah, apa segala macem. Itu ternyata kualitasnya beda-beda. Betul. Nah, jadi ada nih kayak sama-sama benda yang sama terus beda merek. Karena lebih murah orang tergiur dong. Jujur kita kalau benda murah juga tergiur. Iya. Gunanya apa sama aja gitu. Tapi beda di durability-nya gitu. Nah, banyak yang kapok BMW juga karena itu. Iya, salah satunya. betul. Oh iya benar. Jadi gue selalu suggest untuk ada beberapa barang yang pakai biasa aja nggak apa-apa. Ada beberapa barang yang krusial harus pakai yang bagus. Termasuk mobil gua. Termasuk mobil lo, ya kan? Dan terasa kan tuh. Tuh. Maksudnya benda yang ya udahlah ini jalan-jalan aja kok mobilnya. Nah, salah satunya tuh kayak kemarin tuh. Kalau di mobil gua selang radiator. Iya, selang radiator tuh lu beli sendiri waktu itu ya. Sekarang Sekarang gue nggak ngerti tuh Ya. apaan. Malah aneh selang radiator. Ketok belan segala macam. Ya. Sampai copot bahkan ya. Ya. Berok itu tuh jeblos lah copot. Nah makanya maksud gua bener kata Eta, E36 tuh banyak banget. BMW sih, tapi kalau misalnya emang lagi ngomong E36, bener E36 banyak banget vendornya. Mulai dari parts kecilnya sampai parts yang gede-gedenya itu banyak. Pilihan modifikasi juga banyak. Banyak. Kayak setir ada MTEK non airbag, ada 322 yang ada airbag yang kecil di bawah tuh yang nyala, terus ada MTEK airbag yang M3 kan. Ya. Speedo juga banyak. Banyak sampai Alpina juga ngeluarin Speedo kan. Iya, banyak banget sih kalau mau modif V36 sebenarnya nggak perlu template ya. Ya, Nggak betul. perlu modif V36 kayak gini. Enggak sih sebenarnya kalau lo googling dan segala macam banyak banget. Iya, dan menurut gua karena basic mobilnya pun bagus. Maksudnya kayak dia apa-apain tuh. Selama enggak maksud gua kayak ya ngerti lah Nggak tiba-tiba pintu gullwing juga bagus iya, juga ya dong. enggak, maksud gua selama tidak menjadi racer Iya, gitu. iya. Proper selama proper bagus jadinya. Ya karena basicnya kita bisa bilang basicnya bagus karena kita suka sih. Ya, kayak misalkan gini mobilnya Eta nih. Eropa, pakai velg Jepang, bagus-bagus aja. Fine aja. Fine aja. Walaupun Gue waktu mesinnya- itu karena jarang yang make. Sekarang malah gue kepengen pakai velg kayak lo gini sih, velg tripis gitu, tapi Tripis. harganya buset. Tapi Anda juga harus tahu kan resiko tripis apa, Bung? Iya, Cek tripis. angin dulu. Itu karena velg tua kan dia yang Iya. desain Ini gua. ini kan tahun 98. Buat bisa diganti, si barrel dan lips itu bisa diganti. Nah, sampai sebanyak itu pilihannya. Iya. Cuman uniknya 36 tuh ternyata kalau misalnya kita bahas velg panjang ya. Panjang ya, nggak usah spesifik lah. Iya. Pokoknya dia 36 itu apa namanya kalau misalkan mau ganti velg tuh harus banyak yang dipikirkan mulai dari lebar, setting sampai ban. Kalau nggak standar ya, maksudnya kalau ban standar sudah ada itu apa namanya katalog bukunya Pakemnya pakemnya udah ada kalau misalkan bahkan di pintu ada tulisannya. ya bahkan di pintu ada tulisannya. Cuman kalau misalkan udah mulai kayak lu mau pakai velg 17 apa 18 lah itu udah harus lebar berapa pakai ban berapa gitu. Iya. Nah itu salah satu Ada itu hitung-hitungannya juga Betul, ya. gue banyak belajar di sini gitu. Ya dari offset dia bisa tiba-tiba keluar banget lah, Iya. masuk banget sampai Di mobil gua, di mobil lu masuk, di mobil gua belum tentu masuk mobil kan. gua kan udah Iya. bengkek Iya. gara-gara ganti-ganti velg kan. Nah itu untuk yang pakai 36 dan ngeliat mobil dia susah settingannya. Kalau mau dimasukin ke mobil lu. Lebih baik jangan daripada fender lu Iya, soalnya fendernya nanti hancur. Iya, fendernya sudah kebengkek. Iya. Cuman dulu kan lagi zaman dulu, pernah zaman. Salah. Justru karena Robek stiker, wih. Iya. Keren. Itu memang keren sih dulu. Dulu keren. Memang ada masanya. Sekarang menyesal kan? Iya, menyesal. Sekarang menyesal. Saya Termasuk gua sih fender hancur kan juga. Gua sebenarnya bukan hela tapi kayak
Gue demen aja velg lebar, nggak terlalu gede waktu itu. Jadinya lebih banyak opsi kan masuk ke velg lu, masuk mobil lu. Iya, iya. Karena pernah pakai velg itu jadi sekarang velg aja apa aja masuk selama ET-nya nggak terlalu ngaco lagi. Gue jadi inget masalah dia. Apa tuh? Apa tuh? PCD. Oh, PCD. Ah, mau nggak peduli sih gue. Iya. Sekarang pun kan PCD BMW nggak 120 gitu. Iya benar. Bahkan PCD yang lain pun ada yang 120. Iya. Honda? Iya, Civic Type R baru 120. Sebenarnya nggak peduli sih ya. Gue lebih mikirin visual gue gimana kalau ini masuk ke mobil ini. Betul betul. Bahkan temen gue ada yang pakai velg Land Rover. Iya betul. M46. Betul. Yang sutradara itu kan? Saudara Om Joko. Oh, Joko. Itu doi gokil sih, maksudnya berani Iya, gitu. iya. Tapi dulu sempat ada trennya E36 di Stanford. Zaman dulu banget pakai velg Land Rover, velg Corvette, itu ada Lu lihat itu pas kita masih main Motorcom ya? kayaknya deh selama itu. Gue pernah ditawarin pakai velg Land Rover sama Doni. Pas gue angkat, guanya yang ke bawah velg. Guanya yang ke bawah velg. Karena berat ya? Ring 17 padahal. Iya, iya. Enggak sih Dan gua. pun kan ET-nya juga gede banget kan? Nyelongnya sih boleh, kalau gua sih enggak. Iya. Kalau ada yang suka ya silakan juga, apa juga. Soalnya emang bener sih maksud gua kayak ya selama velgnya bagus di mobil lu. Ya terserah orangnya dong mau pakai Betul. apa. Oh iya sama ini kan dulu kayak pernah ada pertanyaan ke gua sih dari temen gua. Kalau misalkan nih mobil lu kan PCD 120. Terus kalau misalnya di redrill lubangnya kan nambah 5, otomatis kan. Itu aman gak sih? Aman sih, gue selama ini sih aman. Iya, sama. Bahkan sebelumnya gue adaptor sih. Jir. Lebih nggak nempel lagi dong Iya, sama itu. betul. Tapi malah aman. Aman kok. Selama drat lo nggak hancur segala macam sih aman ya. Kecuali lo seminggu ganti velg 4 kali gitu. Iya, Mungkin iya. jadi hancur tuh dratnya. Iya. Sama oh ini velg lu dipakai stud juga ya. Oh iya pakai stud biar gampang lah ininya pasang velg tuh. Pakai laknat kan. Nah itu ada saran juga tuh kalau misalnya apa namanya buat yang punya 36 kan Mobil Eropa. Mobil Eropa tuh kan bautnya yang masuk ke dalam kan, nggak kayak Jepang kan. Baut roda ya. Baut roda. Nah, lebih enak kalau menurut gue ya, lebih enak sih pakai stud biar apa namanya lebih rigid aja gitu, feel lu lebih rigid antara tuh velg sama apa namanya arm. Sebenarnya itu untuk mempermudah pasang velg sih, sama bisa pakai laknat kan. Selama ini mobil Eropa jarang orang pakai laknat kan. Ya lu dong makna. Kalau buat laknat. Terus selain itu apa lagi nih? Kita mau ngobrolin apa lagi? Kalau misalnya E36 tuh sebenarnya banyak banget sih kayak misalkan gini. Mulai dari sekarang tuh udah ada lagi juga apa namanya? Body Orinon part number. Orinon part number. Sebenarnya gini ya. Kalau mobil lo part number ya udah gitu, nggak usah lo ingin banget. Kayak lo punya kijang gitu, masa kan lo bilang kan part number juga bemper ya? Iya. Masa lo sebutin? Iya. Ya bilang aja MTK asli atau enggak sih, Iya, seberes itu kan part number itu sebagai bukti kalau itu asli. sebenarnya. Gitu. Iya. Berarti kalau selama itu nggak part number ya nggak asli, simpel itu, simpel itu. Kalau ya plastik Taiwan aja. Betul, itulah. Kalau fiber ya fiber aja. Itu kan masalah budget dong. Betul. Nggak bisa dong lo ada orang mau pakai MTEK fiber terus lo bilang mendingan yang ori. Kalau budgetnya nggak sampai kan kita juga bisa nambahin. Betul. Pilihan dia. Kalau gue nggak mau, gue mendingan standar. Kalau gue karena lebih presisi gitu loh ngeliatnya. Gak usah gue paksain apa. Itu ya maksudnya bedanya maksudnya yang apa FRP, ori sama misalkan plastik dari presisinya ya. Sekarang gini aja yang ori aja, kalau misalkan lo udah pernah nabrak segala macam udah nggak Jadi presisi. melinding, iya benar. Iya. Benar. Dipasangin pun jadinya melenyot. Iya, fiber pun bisa nyetak dari yang nggak presisi. Nggak presisi. Betul. Mungkin dari nyetak yang dari presisi bisa presisi, tapi tetap ketahuan bentuknya. Betul. Kelihatan sih. Maksudnya, Kelihatan. kalau misalkan ya namanya juga kan apa namanya nyetak ya. Jadi kan otomatis ada apa namanya kelebihannya tuh. Iya, masternya pasti lebih bagus. Nah si kelebihannya itu yang membuat jadi kalau misalnya gue kayak beberapa kali pernah lihat kayak kok nih ya 36
apa namanya? Mukanya menyon. Menyon, kalau nggak gondrong banget nih dagunya, Iya. panjang banget gitu loh. Tapi bumper ori pun kalau lo masangnya salah ya jelek juga. Betul. Makanya DP salah. iya, makanya banyak teman-teman kita yang habis ngecat kudu setting muka lagi gitu. Iya. Pun mobil gue bumpernya karena agak maju sih. Iya sama kayak juga kan Pak. Karena gue lagi pakai kayak ya udah lah ya. Sama ini E36 tuh apa namanya? Flexingnya nih. Iya. Jadi kayak apa namanya? Terutama yang pakai coilover sih. Ya, Karena betul. lebih rigid kan lebih kaku kan. Benar. Karena kan udah nggak ada support nggak ada support shocknya tuh udah nggak ada. Udah nggak karet, dilobol. Langsung dirobol, makanya jadi apa namanya flexingnya lebih tentara daripada yang standar kan. Iya. Cuman lu kangen nggak sih sebenarnya kayak ngerasain E36 standar gitu? Gue pernah beberapa kali customer mobilnya standar kan. Pas gue coba, anjir ya 36 sempok ini ya, Iya. senyaman ini gitu loh. Kayak ngapain sih gue harus coilover dan segala macam. Iya. Tapi karena nggak kebutuhan sih. Karena kebetulan gue bawa mobil selalu pelan dan nggak sering aneh-aneh, si standar itu nggak mendukung lah. Iya. Nggak mendukung daripada belok putar balik mobil gue. Kayaknya ya udahlah nggak sanggup apa-apa. Oh itu kayak kemarin ya pas malam-malam. Nggak pernah, Iya. gue. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau mau kayak gitu, ngebut-ngebut gitu ya, Disentuh. disentuh, jangan di jalan biasa. Iya. Kosong pun juga kita harus hati-hati. Iya, harus nggak boleh hati-hati. ngebut. Dan itu mudah. Astagfirullahaladzim. Tapi gitulah maksudnya kalau misalnya E36 tuh sekarang tuh gitu ya maksudnya banyak yang kayak jadinya nganggep sorry itu sih mobil murah padahal tidak gitu. Gimana tadi lo bilang E36 dianggap murah? Maksudnya apa tuh? Yang tadi gue bilang di Facebook gara-gara di situ banyak yang kayaknya mobil murah itu Nggak ngerti gue, gimana gue? karena Di Facebook? dijual ada orang nyari 30 pun ada yang nyaut. Ini mas saya ada ya 30 318 pajak mati 12 tahun. Oh iya benar dong jadinya. Iya. Terus karena angka itu jadi murah. Iya sih. Ya benar. Benar. Nggak ada yang salah dong. Tidak ada sih. Yang salah kan nganggap E36 semuanya Semua murah. murah. Kalau ada yang murah benar. Ya nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu ya. Benar. Jadi nggak semua yang 36 murah. Iya, tergantung kondisi lah. Ya yang tadi kita bahas awal-awal banget kan. Tergantung kondisi semuanya. Kalau orang itu jual lebih mahal karena memang dia udah benerin semuanya, daripada lo buang waktu untuk beli mobil yang biasa aja lo bangun. Kalau dihitung mirip-mirip, yang pasti waktu lo udah pasti gede. Iya. Bisa tinggal pakai. Histori sih Le. Kayak wah anjir nih orang bener-bener ngerawat banget gitu sampai kayak semuanya diurutin sama dia, bener-bener mobilnya dirawat baik-baik, dicat 2 kali. Lo kalau itu jatuhnya ngecat 2 kali. Kerjaan semua 2 kali. Saya 2 kali semuanya. Ya itu juga belajar ya. Sebelum dari sini. Enggak, maksud gue gini loh, kayak lo memutuskan mobil lo untuk ngecat, terus untuk benerin tuh ya gak segampang itu sebenarnya. Kayak mau ngecat, banyak orang juga mikir, lah ya mobil 100 juta, di bawah 100 juta ngapain ngecatnya mahal-mahal. Bener. Tapi menurut gua, kalau memang body lo gak seburuk itu dan lo emang butuh ngecat, garapnya serius. Karena yang lo bilang tadi, natnya banyak. Iya. Kenapa BMW 36 ini banyak yang dijual nggak begitu bagus? Karena yang menurut gue pemikirannya kayak gitu. Ya udah, yang penting mulus. Nah, nggak diperhatiin deh tuh nat-natnya. Iya. Banyak yang nggak tajam lah, apalah. Jadi lemes dong mobilnya. Iya. Bahkan catnya ngangkat segala macam, meeting, karena Itu saya sih. Iya. Itu saya gara-gara dikerok. Oh iya jangan dikerok. Kalau punya BMW, ngecatnya jangan dikerok. Sayang banget karena silakan Pak Rian jelaskan itu. Sebenarnya teknis banget itu. Itu gue mau bahas sama Dana. Mas Dana. Oh. Mas Dana. Oh ya Mas Dana. Mas Dana dari Maaf Mas Dana. dari auto lu ke Bayoran. Iya. Oh ya karena beliau Beliau paham lah ya. paham banget. Paham. Fasih. Pahamnya tahu Ya fasih deh Fasih. tentang Sampai mobil saya, mohon maaf Mas Danang, waktu pas saya tinggal mobil saya ngecek di sana, saya jarang banget saya buat liatin. info tadinya mobilnya ditolak Dan ya kan karena udah dikerok gitu. Jadi si main ini anti karatnya udah keangkat. hilang. Udah hilang. Hmm.
Tadi sempat ditolak tau gue. Betul, cuman karena ada Linknya Mas Doni juga. ditolong sama Mas Doni. Akhirnya saya dibantu sama Mas Doni dan Mas Dana. Dan kayak banyak. Akhirnya udah balik nih Cak ya. Bukan akhirnya dulu bukan pisang sunrise lagi. Sudah kembali lagi menjadi normal. Yang kemarin lu bilang kenapa namanya Dakar Yellow, habis itu apa? Oh iya. San Marino. Nah, itu juga apa namanya? Kemarin tuh gue kan baru tahu dari lo tuh. Nah, itu kemarin gue dengar dari ada nama YouTube-nya tuh Donuts Media. Donuts apa gitu? Tahu gue, tahu. Yang di luar negeri. Iya, Amerika ya. Nah, itu jadi kayak si apa namanya? Kan dia lagi ngebahas tuh ada 15 mobil warna kuning yang dikeluarin dari pabrikasinya. Ada cara on the spot gitu ya. Nah, salah satunya itu ada yang 36 Dakar Yellow. Karena Dakar Yellow. Kenapa namanya Dakar Yellow? Karena dulu tuh katanya sebelum warna Dakar Yellow ini keluar, BMW itu kan ada tuh namanya perlombaan yang Paris Dakar. Ya, Paris Dakar emang pakai BMW. Ada motor. Oh, di motor. Dia di motornya dia pakai GS kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Nah, waktu pas sebelum keluar si Dakar Yellow ini menang mereka di sana. Si BMW Motorrad ini menang di event itu. Makanya dikeluarkanlah warna Dakar Yellow. Sama kayak misalkan kayak apa namanya? Le Mans Blue ya? Ya, Le Mans Blue, sama Blue, terus ada Sepang Bronze bukan? Nah, bukan. Kayak gitu ya. Ya, pokoknya ada beberapa warna BMW yang diangkat dari buat achieve-nya dia apa ya dinamai. Mereka, wah, gue menang di sini nih, gue menang di event ini, event besar ya. Gue menang di event ini nih, bagus nih kayaknya gue jadiin pendahulunya warna gitu. Misalnya Dakar itu gitu. Kayak nama jalan kali ya. Iya. Buat inget terus. Iya, gitu. tuh. Nggak semata-mata ngasih warna. Nah, gue kirain tadinya itu kayak cuma buat gimmick. Namanya biar beda aja. Enggak, makanya gue juga tadinya mikirnya kayak gitu. Ternyata pas gue nonton tuh, ternyata ada sejarahnya ya, gitu loh. Menarik sih kalau mau dicari tahu tentang BMW. Cuma D36 ini. Ya, kalau BMW lebih banyak lagi pak. Nah, E3 di luar dari E36 nih Pak. Kalau misalkan lo mau ganti si E36 ini, terserah sih mau BMW lagi atau enggak, gue nggak tahu kan. Gue udah deh nih E36 gue udah selesai. Di batas ini gue udah puas. Ganti atau beli? Ganti deh. Ganti sih gue kayak masih bingung sih sekarang. Masih bingung kemana lo juga. Iya kan maksudnya udah tadi ceritanya. Iya maksud gue ada nggak nih sampai di titik jadi gue jual terus gue ganti yang lebih bagus lagi, entah itu lebih tua atau lebih muda, tapi ini cita-cita lo nih ngambil mobil ini. Kalau Kira-kira apa dan merek kayak apa, nggak harus premium juga. iya. Kalau kayak gitu jadinya gue mikir kebutuhan namanya. Jadi kayak aduh gue mau merit terus mobil gue kan cuma satu-satunya ini doang nih. Belum ada mobil yang misalnya yang bisa sih dijadiin kaki, cuma kasih lebih gue gitu loh. Oh bukan, maksud gue gini kayak kalau E36 ini kan lo udah ngerasain mobilnya, rasain gimana segala macam, tapi lo penasaran nih di satu mobil yang buat gantiin yang 3 nomor ini, bukan buat jadi mobil kaki, tapi buat jadi mobil cita-cita lo nih, gue pengen bangun ini dia sampai kelar. Kalau sih E36 ini udah kelar, maksud gue gitu loh. Sebagai penutup nih Cak, udah lama banget nih ngobrol gitu. Gue sih kayaknya nggak tahu sih. Masih belum kebayang. Bukan maksudnya. Kalau sebenarnya yang jujur-jujurnya belum ya. Maksudnya kayak yang aslinya beneran kalau misalnya emang gue udah kejual di mobil, gue mau ganti apa itu beneran nggak tahu. Ada pemikiran gila kalau aja. misalkan yang pemikiran rendahnya, bener yang maksud gue yang kayak anjir abalnya banget nih. Gue kan mau kayak 30 nih. 30. Sedan coupe. Ya. Wagon sih. Jadi lo pengennya 30 wagon nih Cak. Betul. Keren sih 30 wagon sih. Kayak di baju susah. Di luar pun susah sih. Itulah. Kalau misalkan E36 tetap ada, terus mobil cita-cita lo yang lain juga ada nih di sebelah-sebelahnya yang lain juga nih. Mobil cita-cita ya. Cita-citanya ya nggak usah muluk juga gitu. Sebenarnya sih pengen S9325 M package ya di Port. Cakep Iya, gitu. cakep, tapi ngerawatnya udah pasti lebih
lebih Iya, ada effortnya kan. effortnya. Ya maksudnya mobil lebih baru gitu. Ya, soalnya gini, orang kaget dengan sensor karena udah terbiasa dengan feel ke mobilnya. Iya. Yang biasanya kita rasain, rem gue kayak enak, udah ada sensor, nyala tuh sensornya. Oli pun nggak ada dipstick ya kan, S90. Ya memang teknologi di sana udah lebih maju. Iya. Kitanya aja yang mesti siap sih. Cuman Dananya, duitnya. bukan Mas Dana. Wah, duitnya harus. Nah kalau misalnya lu apa ya? Gua Yang kalau tiba-tiba 360 lepas gitu. ketiga 6 gua lepas. Ini nggak apa-apa gue tanya. Kalau memang E36 gue lepas, kemungkinannya sih susah tuh. Iya. Kayak salah satu alasan E36 gue lepas, ekonomi doang. Bisa mau. Iya, ekonomi doang. Tapi kalau mobil kita yang sebelahnya E36 apa, gue kepikirannya antara muluk sih kalau gue sih kayaknya. Biar nggak usah beli gitu maksudnya. Oh, I see. E90 M3 sih yang 4 pintu sih. Kok yang 90 juga sih? M3 tadi, 4 pintu. E90 M3 4 pintu, dalamnya merah. Tapi Dalamnya dari BBS gua Gold. pakai hair, dia pakai hair. Gua pakai E36, dia pakai E36. Gua pakai S90. Jadi gitu. Ampun bang. Udah amat sih. Kalian aja gitu. E36 gue silver, E90 M3 silver, dalam merah tuh pol banget. Pol. BBS Gold. Pol. Bannya otak. Iya. Lo E30 wagon ya? 30 lagi. 30. Iya 30 lagi. E30 wagon. Pengen sih gue E30 lagi sih. Gua pernah pakai 30. Pernah pakai. Tapi ya udah karena udah pernah, pengen lagi ya nanti aja deh. Gitu. Iya. Ya cobain yang lain. Yang kacanya pernah dipecahin gara-gara kunci tertinggal di dalam. Bener, gue nyalain. Ada sentral, ada alarmnya, ngunci deh, harus mecahin kaca. 30 ada alarmnya. Ya, Dalam rangka tambahan dalam gitu. rangka Tapi apa? clipboard alarmnya yang udah starter dari. Jangan sombong juga. Iya, kamu nanya tadi. Udah. Ya udah, sekarang udah beres lah. Kita bahas dari dalam gak bakal Itu ada. enggak akan ada bisa yang tadi kita bahas baru sebagian kecil. Bagian kecil, karena kita tahu cuma kecil doang gitu. Iya. Karena kita manusia. Karena kita manusia kecil. tempatnya salah. Gitu. Dan itu ada gading yang tawarin. Jadi udah kelar nih videonya, kita bahas E36 ngobrol sama Caka. Gue mohon maaf banget nih kalau emang temen gue ini kurang banget. Gue aja kesel dari tadi ngobrol sama dia. Kalau kalian bisa dapat info ya. Iya. Semoga ada lagi pokoknya dari Ada lagi tak dikit. bermanfaat ini. Kayaknya gue namain wawancara deh. Iya, wawancara. Wawancara. Baru kepikiran kemarin ya? Iya dari gue sih. Terus ya udah deh. Kalau gitu udah kelar ya videonya. Ya, nanti kalau bisa mau tahu E36 apa namanya mau ngobrol lebih lanjut nih Iya. ini aja udah Kalau mau ngobrolin E36 lebih lanjut, ngobrol di bawah aja. Kita nggak ikut. kita ikutan Iya, di komen. iya udah berdebat aja Iya. nggak apa-apa kok Deh, Cok ya. ya Udah pusing gue ngobrol. iya banyak banget dikat-katnya Udah mulu nih gue. udah ya mulu kayak pengen udah ya udah Di apa ya, di subscribe dulu dong. Oh, iya. Tulis komen di bawah ya kalau mau ngomongin E36. ngomongin orang juga nggak apa-apa Ngomongin orang lain yang pakai E36 juga nggak apa-apa. iya Bye. dah